Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku, Tamara Delv. Di video kali ini aku akan membahas tentang kebakaran hutan di Turki. Aku sudah merangkum beberapa artikel dari media luar dan media dalam negeri untuk aku informasikan kembali kepada kalian. Tanggal 29 Juli 2021 telah terjadi kebakaran hutan di Turki bagian selatan. Kebakaran ini meluas hingga ke desa-desa bahkan ke objek-objek wisata di daerah pesisir Mediterania. Presiden Turki Tayyip Erdogan menyebutkan kepada media bahwa negaranya sedang memerangi kebakaran hutan yang merupakan kebakaran paling dahsyat dan paling mengerikan sepanjang sejarah Turki. Bahkan akibat kebakaran ini telah terjadi banyak kerusakan di Turki. Awalnya pemerintah Turki berspekulasi bahwa terjadinya kebakaran ini adalah karena serangan dari gerakan separatis Kurdi, dan disebut-sebut memang dari dulu bahwa Turki dan gerakan separatis Kurdi ini tidak pernah akur karena masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Gerakan separatis Kurdi ini memang sejak dulu ingin mendirikan sebuah negara Kurdi, tapi ternyata setelah diselidiki oleh pemerintah Turki, mereka tidak mendapatkan bukti bahwa kebakaran hutan ini disebabkan oleh gerakan separatis tersebut. Namun setelah dilakukan penelitian, ternyata kebakaran hutan ini disebabkan oleh gelombang panas dan juga angin yang sangat kering. Negara berpenduduk kurang lebih 84 juta jiwa ini terpaku diam ketika melihat kengerian kebakaran hutan yang terjadi di Turki. Karena pada saat itu ternyata kebakaran hutan juga menghancurkan ladang-ladang dan pertanian milik warga. Kebakaran hutan umum terjadi di Turki pada saat musim panas. Namun pada saat ini gelombang panas menerjang negara itu dikaitkan oleh perubahan iklim yang sangat drastis. Analisis satelit pemantauan atmosfer menunjukkan intensitas panas akibat kebakaran di Turki mencapai 20 gigawatt. Kebakaran hutan terparah berada di pesisir Laut Mediterania dan juga daerah Egea Turki, dan pada saat itu banyak wisatawan yang sedang berlibur di pinggir pantai Mediterania. Setelah mengetahui terjadinya kebakaran hutan di daerah tersebut, maka seluruh wisatawan dievakuasi dengan menggunakan kapal-kapal pribadi maupun dengan kendaraan-kendaraan pribadi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu para penduduk desa yang desanya juga ikut terbakar harus segera dievakuasi. Bahkan terlihat dari beberapa rekaman video milik media bahwa banyak penduduk yang berlarian di ladang mereka untuk meninggalkan rumah karena rumah mereka juga ikut terbakar. Pemerintah menerjunkan 5 pesawat, 45 helikopter dan 1080 mobil pemadam kebakaran untuk dapat memadamkan api. Namun ternyata usaha pemerintah disebut-sebut kurang efisien dan sangat lambat. Dalam upayanya menanggulangi kebakaran hutan, pemerintah Turki meminta bantuan dari negara Eropa, di antaranya adalah Spanyol, Ukraina, Iran dan juga Rusia yang langsung memberikan bantuan, mengirimkan pesawat-pesawat untuk memadamkan api. Meskipun pemerintah Turki telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi bencana alam ini, namun ternyata ada tuduhan-tuduhan dari partai oposisi yang mengatakan pemerintahan Turki saat ini sengaja memangkas biaya untuk pemadam kebakaran di tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada saat terjadinya kebakaran hutan saat ini pemerintah dinilai sangat lambat. Banyak pula orang-orang yang terjun ke media sosial dan mengatakan bahwa pemerintah Turki pada saat ini sangat lalai dan dinilai sangat lambat untuk menanggulangi masalah bencana alam tersebut, dan mereka menuntut agar Presiden Erdogan turun dari jabatannya. Akibat kebakaran hutan di Turki ini sebanyak 10.000 warga asing harus dievakuasi dan beberapa di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit karena efek dari asap, dan juga ditemukan ada 8 orang yang meninggal, di antaranya adalah petugas penjaga hutan. Menteri Lingkungan dan Urbanisasi Turki juga mengatakan setidaknya ada 2.300 bangunan yang terkena dampak akibat kebakaran hutan ini, dan juga sebanyak 465 lokasi konstruksi terbakar akibat dari bencana alam ini. Bukan hanya di Turki, tapi kebakaran hutan ini meluas hingga ke Yunani. Bahkan para peneliti mengatakan bahwa kemungkinan kebakaran ini akan terus merambat hingga ke Eropa. Update terakhir yang didapatkan adalah hampir sepekan terjadinya kebakaran hutan di Turki. Ternyata masih ada 16 titik api yang belum bisa dipadamkan. Pemerintah Turki mengatakan bahwa kebakaran hutan selama 2 tahun yang terjadi di Turki di tahun 2020 sampai tahun 2021 adalah kebakaran hutan dengan kobaran api paling dahsyat. Setelah api melalap hutan, kemudian melalap juga desa-desa dan objek-objek wisata, api mulai menjalar dan merambat ke pembangkit listrik tenaga batu bara. Menurut aktivis lingkungan, hal ini sangat berbahaya karena ketika
ketika batu bara terbakar dengan tidak terkendali, maka gas beracun akan merusak atmosfer. Setelah terjadinya kebakaran hutan pada tanggal 29 Juli 2021, hanya selang beberapa hari di tanggal 31 Juli 2021, masyarakat atau warga di daerah Izmir ini ternyata dikagetkan dengan jatuhnya sebuah meteor. Jatuhnya meteor ini terekam dari CCTV milik warga yang pada saat itu merekam detik-detik jatuhnya meteor. Dari keterangan beberapa warga, mereka menyebutkan bahwa mereka juga melihat kilatan berwarna hijau yang sangat terang dan juga mendengar bunyi ledakan yang sangat kencang. Hal ini tentu saja tidak disambut positif oleh masyarakat Turki, mengingat hanya selang beberapa hari sebelumnya terjadi kebakaran hutan. Mereka sangat ketakutan ini merupakan pertanda musibah yang lainnya yang mungkin akan muncul. Membahas mengenai kebakaran hutan yang dahsyat, aku mengutip dari kompas.com bahwa di Indonesia juga pernah beberapa kali terjadi kebakaran hutan yang ekstrim. Salah satunya adalah di tahun 1997 sampai tahun 1998. Kebakaran ini terjadi di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Lombok, Papua, dan Bali. Bahkan dampak dari kebakaran hutan yang dialami di Indonesia ini sampai ke negara tetangga, diantaranya adalah Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, dan beberapa negara lainnya. Dampak dari kebakaran hutan di Indonesia ini 200.000 orang harus dilarikan ke rumah sakit karena keluhan-keluhan pernafasan, jantung maupun iritasi mata. Selain itu, jutaan hektar hilang ataupun rusak dan hutan-hutan lindung yang ada di Indonesia hilang sebanyak 65.000. Itulah informasi dunia dari channel Tamara Delf, semoga bermanfaat. Halo Delvers, aku gak bakal bacain 3 komen dari video yang terakhir, tapi aku sudah baca semua komennya. Di antaranya adalah yang mengucapkan selamat pencapaian 200.000 subscriber. Terima kasih banyak untuk semua ucapannya, terima kasih untuk semua doa-doanya, dan karena itulah aku sangat menyayangi Delvers, dan Delvers adalah bagian dari kehidupan aku. Terima kasih banyak. Dan ngomong-ngomong tentang komen dari video terakhir, yaitu SAS 751, aku juga baca komen-komen kalian yang ribut, yang heboh banget ketika Tamara Delf baca nih ya. Jadi Kak Delf ini memang sering baca dan naruh catatannya di paha, ya, di paha betul. Dulu bahkan lebih parah, Kak, suka naruh di sini sembarangan, tapi kata editor ya udah nggak apa-apa, taruh aja yang rapi. Dan memang Tamara Delf ini selalu baca, selalu punya skrip, karena otaknya bukan sebuah kamus dunia penerbangan yang langsung tahu tentang semua sejarah penerbangan. Nah, kalau kalian misalnya lihat Kak Tamara Delf ini kok baca sih, bahkan di beberapa episode sebelumnya juga aku baca, terutama kalau kutipan-kutipan dari seseorang, karena aku khawatir salah. Nah, masalah di SAS 751 itu adalah pesawat baru yang pertama kali aku bahas, yaitu MD-81. Terus juga masalahnya juga baru, dan ada sebuah sistem yaitu ATR yang baru juga aku bahas. Jadi khawatir salah penyampaian, makanya aku baca. Jangan disalahin editornya, itu bukan sebuah kesalahan besar kalau memperlihatkan Tamara Delf baca. Kasihan editor aku juga cari makan buat anak istrinya ya. Itu bukan kesalahan yang merusak video aku kok gitu. Aku malah jadi lebih sedih ketika editor aku baca komen-komen gitu, dan rasanya ke aku malah tambah bersalah gitu, tambah sedih. Nah, kenapa sih Kak Delf ini kok masih baca pakai kertas? Aku sampai mikirin apa salahnya kalau aku baca pakai kertas. Apa kira-kira? Karena nggak pakai tab. Karena nggak pakai. Jadi sampai saat ini memang kita belum punya tab ataupun teleprompter yang mempermudah pekerjaan kita, karena aku mendahulukan sisi urgensi. Aku kepinginnya punya sebuah studio dan juga tempat yang layak untuk tim aku kerja. Tapi dengan aku baca ini sebenarnya tidak mengurangi kualitas video aku ya. Jadi sampai saat ini jujur kita masih tetap berusaha, kita sebagai tim berusaha untuk memberikan video terbaik semaksimal mungkin. Kami bukan kru TV yang pengalamannya banyak, yang alat-alatnya memang bagus dan mumpuni, tapi sampai saat ini kami tetap berusaha untuk memberikan video-video yang luar biasa. Tapi tetap aja kami masih belum sempurna, masih jauh dari sempurna. Dan kalau aku bacain atau bawain non pesawat, ini kalian suka komen, kok gak bawain pesawat sih, kok gini, kok gitu, kok gini. Jadi YouTube itu adalah sebuah kanvas kosong yang sebenarnya bisa aku isi dengan apakah aku mau bawain berita dunia, pesawat, dan lain sebagainya. Tayangan yang selalu rutin aku bawa adalah memang mengenai sejarah penerbangan. Aku bawain seminggu 2 kali. Nah, satu lagi akan aku isi dengan informasi dunia atau lain sebagainya. Jadi aku jangan di DM, emang udah semua ya dibawain request pesawat sampai bawain non pesawat.
Gak gitu. Banyak juga request dari Delvers yang kak diselang-seling dong biar gak habis nih cerita pesawatnya, atau misalkan biar gak bosen, atau biar gak ngeri bahasnya tragedi terus. Maka kita ikutilah saran-saran dari kalian biar lebih berwarna aja channelnya gitu. Jadi jangan saling bertengkar, berantem juga masalah ini. Gak lah ya, kita sportif, kita saling support satu sama lain karena aku sayang sama Delvers. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, di follow Instagram sama TikTok aku, terus di komen sama di like juga ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.